pengennya nembusin good novel tapi kok susah banget ya, karena kayaknya untuk seleksi di good novel ini cukup ketat sekali. Nah ini menarik banget ya teman-teman ya, Akang pun butuh 2 tahun untuk nembusin good novel dan pada akhirnya alhamdulillah di tahun 2025 ini Akang bisa tembus meskipun kontraknya non eksklusif, tapi Akang sedang siapkan satu naskah yang sudah Akang perbaiki dan tentunya ini semua bukan hanya sekedar cerita dan Akang akan coba breakdown ke kalian semua gimana sih caranya bisa nembusin good novel ya teman-teman ya. Nah jangan lupa like, subscribe juga nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Aduh kepotong. Nah jadi buat teman-teman semua nih yang baru pertama kali nulis, jadi sering banget ya kita tuh lebih mengandalkan satu platform ya seperti di KBM, Vizo teman-teman ya yang tanpa editor yang cukup sulit ya atau bahkan karya karsa. Tapi tahu nggak sih untuk mendapatkan pembaca yang loyal itu tentunya kita butuh yang namanya teknik, baik teknik di kepenulisan ataupun bagaimana cara kita membuat sebuah cerita yang bisa mendatangkan ya minimalnya emosional bagi para pembaca ya. Kalau kamu pemula, ini perlu kamu tahu. Jadi ketika tadi akan ngelihat di Facebook scroll teman-teman ya, ada seorang senior yang mengatakan bahwa jangan menggunakan AI untuk menulis sepenuhnya. Iya betul teman-teman ya. Jadi sering kali teman-teman ya, akan melihat ketika membaca di Vizo ataupun membaca di manapun ya teman-teman ya, yang mungkin dibilang kurang terlalu ketat untuk seleksinya, itu masih ada orang yang copy paste dari ChatGPT ataupun dari yang lainnya ya teman-teman ya, sehingga bahasanya template banget. Dan pada akhirnya teman-teman ya, kalau istilahnya ceritanya yang esek-esek sih gampang untuk membaca teman-teman ya, nggak perlu tulisan yang bagus. Tapi ya kalau kita kan intinya ketika nulis novel itu punya tujuan. Misalnya nih teman-teman ya, kalau Akang saat nulis novel online itu tujuan Akang adalah ingin menjadi seorang penulis yang bisa mencetak bukunya sendiri dan diterbitkan di misalnya teman-teman ya di Gramedia lah atau di mana lah di penerbit yang terkenal ya teman-teman ya, belum berpikir ke arah royalti. Dan setelah itu Akang ingin nih bikin novel yang dimana novel ini naskahnya bisa diangkat ke layar lebar, dan itu adalah sebuah peluang atau jenjang karir yang bisa kalian coba pahami teman-teman ya. Nah di Good Novel ini teman-teman ya adalah sebuah ajang pembelajaran di mana kalau kalian bisa tembusin di sana, wah luar biasa. Di sini banyak banget penulis-penulis hebat teman-teman ya, bahkan setiap novelnya tuh kayaknya kata-katanya tuh enak banget dibaca. Nah, buat teman-teman semua, ini akan brainstorming dulu teman-teman ya. Kalau kalian ingin nulis novel online, itu rasanya kalau untuk menyusun yang namanya premis yang kuat, kemudian juga alur cerita yang oke, plot yang oke, kemudian karakter ARC-nya yang benar-benar maksimal banget, itu pasti butuh berbulan-bulan bahkan butuh tahunan ya teman-teman ya. Untuk Kak Andrea Hirata aja bikin novel Sekar Pelangi sampai 5 tahun teman-teman ya. Nah ketika ada seseorang yang mengingatkan kita untuk tidak menggunakan ChatGPT berlebihan, itu hal yang wajar. Tetapi bagi anda-anda yang baru aja mulai nulis, kalian bisa coba manfaatin ChatGPT seperti ini ya teman-teman ya. Yuk kita masuk aja ke konsep seperti ini. Alright teman-teman semua ya, jadi gini. Nah, buat teman-teman yang ingin menulis cerita online, berarti kan kalian juga harus siap dengan waktu ya teman-teman ya, karena kita diburu waktu. Jadi biasanya kalau di Good Novel itu hanya 4 hari yang boleh bolong ya teman-teman ya, dan kalau ingin dapetin reward ya kalian harus bisa naikin naskah cerita per bulan sekitar 50.000 kata ya, berarti sehari sekitar 2.000 kata teman-teman ya. Dan kemudian kalian bisa menggunakan ChatGPT. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nulis di Good Novel itu pastikan dulu teman-teman ya, kalau kalian pemula itu cari ide di DeepSeek. Jadi DeepSeek ini cukup bagus menurut Akang untuk cari ide dan brainstorming ya teman-teman ya. Nah, di sini Akang ingin buat cerita untuk di Wattpad teman-teman ya. Sorry agak keluar dari sana, tapi yang jelas ini kalian bisa terapkan di Good Novel juga. Nah, kalian cari dulu yang namanya judul dan juga genre yang bakal kalian tuangin nanti di Good Novel. Nah, sekarang yang lagi ramai itu di romance teman-teman ya, kemudian mailbook. Dan juga kalau nggak salah terakhir itu yang akan dapat ketika hasil ikut seminar kemarin itu kalau nggak salah tuh masuknya ke fantasy ya teman-teman ya. Nah tapi yang jelas kalian sesuaikan juga dengan minat kalian. Jadi kalau kalian nggak nyampe ceritanya ke fantasy ya jangan. Kalau nggak nyampe ceritanya ke action ya jangan. Coba kalian masuk ke kehidupan sehari-hari, tapi coba bikin dulu judul yang menarik. Nah setelah itu kalian bisa bikin yang namanya premis ya teman-teman ya. Nah di sini kan pastiin juga setelah itu kalian bikin premisnya yang tepat ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian udah dapetin judulnya yang oke, nah ini premisnya ya teman-teman ya. Nah jadi premis ini harus kuat.
Nah, kalau teman-teman ingin nulis di Good Novel, ya biasanya usahakan aja dulu di judul pertama itu di 150.000 kata. Nah, yang pertama kan kuatin dulu premisnya. Nah, premis ini teman-teman ya, kalian harus bikin agak panjang. Jadi, setiap karakter itu harus ada keunikan tersendiri dan ada juga pekerjaannya atau mungkin aktif ya teman-teman ya, nggak pasif. Nah, misalnya seperti Akang ingin bikin superhero Indonesia teman-teman ya, yang mengangkat kerajaan-kerajaan kuno seperti zaman Majapahit, Sriwijaya dan lainnya teman-teman ya. Nah, di sini premisnya diperkuat dulu. Contohnya seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman, perkuat dulu premisnya ya teman-teman ya. Premisnya sudah diperkuat teman-teman. Nah, kalau sudah begini, teman-teman bisa langsung bikin struktur cerita ya teman-teman ya. Nah, struktur cerita ini penting banget karena biasanya kalau kita sudah dapat premis yang kuat seperti ini teman-teman ya, nanti baru teman-teman langsung tuangkan untuk bikin struktur cerita ya teman-temannya. Nah, untuk struktur cerita ini udah pasti yang paling pertama dari bab 1 sampai bab 3. Nah, ini teman-teman ya, ini harus high stakes teman-teman ya, atau full of conflict. Jadi kalian mau pakai teknik media res atau misalnya kalian juga mau pakai teknik yang lain, itu terserah banget. Nah, tapi saran Akang kalian bisa pakai teknik-teknik yang kalian kuasai ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini. Alright, ini level Akang ya teman-teman ya. Jadi biasanya Akang sekarang itu selalu bikin di 300 kata pertama. Di sini Akang selalu siapkan yang namanya hook teman-teman ya. Jadi hook ini bisa berupa konflik. Jadi ini bisa jadi konflik yang cukup mendalam ya. Kalian bisa masuk dulu ke tengah-tengah cerita, lalu kemudian kalian flashback, lalu terus maju sampai ketemu di bab yang ini. Makanya tuh kalian perlu yang namanya outline teman-teman ya. Setelah itu teman-teman semua di sini bisa kalian kenalkan yang namanya karakter kalian, tapi tidak terlalu bertele-tele dan usahakan gunakan pacing cepat ya teman-teman ya. Nah, setelah itu jangan lupa kalian siapkan yang namanya cliffhanger untuk bagian terakhir ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi cliffhanger ini teman-teman harus bikin, pembaca kalian bisa bikin yang namanya dialog seperti ini atau narasi yang bikin mereka bertanya-tanya. Misalnya nih, Rio melangkah mendekat. Nah, ini jadi misalnya nih Giulio ini sudah menagih Rio untuk meminta kekuasaan jatahnya dia, tapi ternyata si Rio ini hanya memberikan seperempat saja. Nah, di sini ketegangan makin terasa, tapi satu hal jadi jelas malam itu, Rio bukan lagi pewaris. Ia kini adalah penguasa dan semua pion telah bergerak. Jadi siapa sih pion-pionnya ini? Apakah fraksi-fraksi yang mendukung dia atau ada fraksi lain yang menjadi tentara bayangannya si Rio ini ya teman-temannya. Nah, jadi poinnya adalah yang pertama kalian siapkan hook teman-teman ya di 3 kata pertama. Kemudian kalian siapkan konflik dan juga yang namanya cliffhanger. Jadi kalau saran Akang bisa bikin di 700 sampai 800 kata dulu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman kalau misalnya masih terbatas dengan diksi, teman-teman bisa minta si ChatGPT untuk jadi editor ya teman-teman ya. Nah, pada prinsipnya adalah kalau kalian misalnya ingin menembus sebuah platform yang agak berat, berarti kalian harus nyiapin yang namanya naskah yang luar biasa. Jadi kalau kalian misalnya diksi dan metaforanya masih lemah, kemudian perbenaran katanya masih lemah, itu kalian bisa coba asah dengan sering membaca dan juga berlatih menulis ya teman-teman ya. Meskipun misalnya kalian udah nggak sabar pengen ngasilin duit, tapi pengalaman Akang adalah ketika Akang menjalani kepenulisan di Vizo teman-teman ya, itu kurang lebih di 6 bulan pertama itu agak berdarah-darah teman-teman ya. Tapi yang jelas kalau kalian ingin mendapatkan pembaca, itu usahakan 70% kalian aktif sosial media, 30% kalian mengandalkan algoritma dari si Good Novel itu sendiri. Karena untuk kita autor pemula tentunya kita butuh yang namanya effort yang luar biasa. Tapi tentunya ini tidak hanya berlaku bagi kita aja yang pemula, mungkin sudah besar juga sama. Tapi faktanya adalah ketika kalian sudah punya pembaca yang loyal, kalian fokus pada satu genre dulu ya teman-teman ya, untuk satu, dua atau tiga judul pertama. Nah, kalian juga di situ bisa memulai untuk membangun interaksi dan komunitas teman-teman ya. Nah, dengan begitu kalian juga bisa mendatangkan pundi-pundi cuan. Tapi yang jelas kalau di novel agak lama ya teman-teman ya, 3 sampai 6 bulan ya butuh waktu. Jadi yang jelas kesimpulannya adalah kalau kalian mau nembusin good novel, yang pertama kalian siapkan naskah dan cerita yang jelas ya teman-teman ya. Jadi alurnya itu harus jelas, mau dibawa kemana. Biasanya editor itu baca 1 sampai 3 bab pertama. Nah, kalau misalnya di bab 1 sampai 3 itu terlalu slow teman-teman ya, biasanya dia akan minta lebih cepat patchingnya. Jadi nggak bertele-tele teman-teman ya. Jadi kita akan bahas lagi gimana sih cara bikin patching cepat dan patching lambat ya teman-teman ya. Untuk apa sih patching itu? Nah, yang ketiga adalah kalian harus bikin 3 struktur yang namanya hook, kemudian juga
konflik dan juga cliffhanger. Ini penting banget ya teman-teman ya, dan jumlah katanya tidak lebih dari 700 karena memang di Good Novel ini kan kita sistem berbayar ya teman-teman ya, tentu saja kalau naskah kalian bagus kemudian IAH-nya juga menyodorkan kontrak eksklusif itu akan luar biasa sekali, dan ini adalah pengalaman sangat menyenangkan ketika Akang tembus Good Novel. Akang juga memperdalam lagi teknik kepenulisan Akang supaya apa, supaya bisa kayak orang-orang sukses di sana teman-teman ya, karena tidak ada hal yang diraih dengan mudah tanpa perjuangan. Jadi tentunya kalau kalian misalnya penulis pemula yang sudah terbiasa nulis di Vizo, kalau masuk Good Novel tentunya harus pakai strategi yang cukup luar biasa. Nah kalau kalian mau share, kan juga ada grup penulis juga di bawah teman-teman ya di Facebook, boleh kita nanti diskusi di sana, atau kalian mau juga join di Discord sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh banget. Kalau kalian juga mau novel plannernya, boleh juga kita bisa sharing di sana ya, gimana sih caranya nembusin Good Novel bareng-bareng ya teman-teman. Jadi yang jelas di sini Akang cuma sharing, jadi mohon maaf nih kalau kontennya Akang rubah semuanya ya dari affiliate marketing jadi ke kepenulisan, dan juga mungkin lebih banyak ngebahas produk digital yang sifatnya mungkin e-book teman-teman ya, dan juga cara promosi yang namanya novel dan juga kepenulisan dan lainnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada saran masukan jangan lupa tuliskan jejak di kolom komentar. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.